Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarmu sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, sebelum dilanjutkan kepada materi pembelajaran, untuk di absen dulu, dicek dulu kehadiran adik-adik sekalian. Aditya Rahman, Ahmad Sofyan, Ahmad Yasin, Aman Maulana, Anissa hadir. Fitri Azkia, Gina Nuraini. Pada pertemuan sekarang ini, untuk pelajaran Quran hadis, sekarang bagian bab 3 dengan judul Menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Lanjutkan. Di minggu kemarin bab 2, yang minggu kemarin masih ada yang ingat ayat 152. Surah Al-An'am ayat 152. Dan kita pelajari yaitu menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Akan kita pelajari tentang hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Jujur dalam muamalah. Yang kedua, memahami isi kandung hadis Nabi. Yang ketiga, mengamalkan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar inakum qad walaitum amron halakat fihil umamu syalifatul mikyalu wal mijanu. Rawahul Baihaqi. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Ini ya kandungan hadis tersebut. Kandungan hadis tersebut, hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu. Jadi umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihi takaran dan timbangan dibinasakan.
Kalau masa sekarang, kalau waktu-waktu yang sekarang, umat atau kaum yang dibinasakan. Pernah mendengar dalam itu di daerah Cianjur. Di daerah Cianjur itu diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita sekalian diberi keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Takaran dan timbangan adalah ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam. Perintah berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surah Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang telah utama, yang lebih utama dan lebih baik akibat. Dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak. Apa itu sifat tamak? Ada yang tahu? Itu ingin banyak harta, ingin banyak uang. Karena orang dengan uang bisa mendapatkan segalanya, tapi uang bukan segalanya. Kemudian didorong oleh sifat rakus, ya. Rakus itu ingin segala-galanya yang ada di dunia ini, ya. Makanan yang diinginkan, ingin terpenuhi, minuman yang diinginkan, ingin terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia merana. Itu yang disebut rakus. Dapatkan keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Yang penting saya untung, katanya, biar orang lain menderita. Padahal jangan mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Para pebisnis mendapatkan dalam hal takaran dan timbangan banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pebisnis saat ini, seperti saat transaksi online. Ada penjual mengobrol janji, ketika dana telah ditransfer, banyak barang tak kunjung datang. Riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. An Hasan bin Ali qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah SAW, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Selanjutnya kalian semua harus menghafal hadis yang pertama, ya. Nanti oleh Bapak akan dicek tentang hafalan hadis tersebut, ya. Jadi hafalkan sekarang, diberi waktu 10 menit, ya. 10 menit untuk menghafalkan hadis yang pertama, ya. Sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ya masyarakat tujari qad walaitum amro
Anak-anakku sekalian, waktunya menghafal sudah habis. Siapa yang sudah hafal hadis yang tadi? Laki-laki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaratu jari innakum qad walaitukum amron halakat fihil ummamu salifatul mikyalu wal mizan." Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan." Terima kasih kepada saudara Aditya. Dari wanita, Fatma. ya silakan berdiri. Kalama. Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya masalu tujaro innakum qad walaitum amran halakat fiya umumi sarifatu amat yalu wal mizan rawahu Baihaqi." Terima kasih. Selanjutnya yang hafal artinya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan." Iya, terima kasih. Siapa itu namanya? Iya. Berarti kalian semua insya Allah ya hafal hadis itu? Insyaallah. Yang belum hafal betul, hafalkan. Tadi juga agak kurang benar membacanya. Kemudian artinya harus hafal ya. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pelajaran sekarang ini dicukupkan sekian saja. Ada yang mau bertanya? Tidak. Atau tidak? Tidak. Tidak. Sudah dapat dimengerti semuanya? Insyaallah. Ya, terima kasih. Selanjutnya marilah kita berdoa untuk penutup pembelajaran sekarang ini dengan membacakan hamdalah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saja dari Bapak untuk pelajaran Quran hadis pada minggu sekarang ini. Di minggu yang akan datang pelajaran Quran hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.